Saya istilah multi cropping itu kan dalam satu lahan itu ada berapa jenis tanaman ya gitu. Yang kedua, kalau multi cropping ketika harga satunya jatuh, ya, kita masih ada tanaman yang lain. Artinya mengcover gitu. Wah, bener. Jadi substitusi. Kalau ini harganya rendah, ada yang naik gitu kan. Sehingga kita tidak kelabakan. Halo warga Taniling, balik lagi bareng saya Rizky Pratama di channel Taniling TV. Saat ini kita berada di Wonogiri, tepatnya di Kecamatan Selogiri. Ada satu hal menarik yang membuat saya kesini, yaitu sistem pertanian yang ada di sini di Barotani, yaitu menggunakan konsep multi cropping. Kira-kira apa itu multi cropping? Langsung kita ngobrol dengan Bapak Dwi yang sudah menunggu di dalam. Ayo kita masuk. Halo Pak. Halo. Aduh, ini numpang duduk boleh ya? Boleh silakan. Yuk kita ngobrol-ngobrol santai nih. Nah, warga Taniling, kita sudah berada di Barotani. Kita lihat dalamnya isinya banyak banget sayuran, ada buah-buahan dan lain sebagainya. Nah, oke, warga Taniling, ini adalah Bapak Dwi Sartono ya. Ya, betul. Ini adalah petani di sini atau owner dari Barotani yang nanti kita akan belajar mengenai multi cropping bersama Bapak Dwi. Jenengan itu backgroundnya apa sih Pak? Alhamdulillah kita backgroundnya memang belajar di pertanian ya. Saya alumni Institut Pertanian Bogor tahun 2005. Oke, sarjana pertanian dan sekarang bekerja di pertanian juga. Tapi langsung jadi petaninya, pelaku petani. Yeah. Itu biasanya itu teman-teman atau yang mungkin di luar sana ya, jadi sarjana pertanian tapi malah nggak mau tuh bertani itu. Nah, itu jenengan kok mau nih Pak? Lah ini. Kok mau nih masih satu jalur nih? Menarik, memang perjalanan hidup saya cukup berliku ya. Dulu pernah sih setelah lulus kita juga bekerja di kantoran sebagai konsultan sebagainya, itu juga pernah gitu. Terus kemudian 2-3 tahun bekerja itu merasa ada sesuatu yang kok tidak sesuai gitu kan. Akhirnya kita balik kampung, terus berpikir realistis saja di kampung itu untuk hidup selayaknya orang-orang di kampung. Berpikirnya begini aja, realistis kan. Saya punya bekal basic dasar pertanian, pengen jadi bertani, hidup di kampung, maksudnya tidak bisa hidup gitu kan. Akhirnya kita putar otak, kita belajar dari teman-teman petani, dulu nanam padi. Tapi singkat cerita, ya kita bukan meremehkan budidaya padi itu tidak menguntungkan, enggak ya. Pada saat itu memang kondisi harga padi itu kan memang fluktuatif ya, hanya 3.200 dan sebagainya. Kemudian luasan yang luas, margin yang kita dapatkan tidak sesuai yang kita harapkan gitu kan. Mungkin karena kurangnya pengalaman kita, mungkin juga karena kombinasi budidaya atau pupuknya juga masih manual pada saat itu. Jadi untuk tanaman pangan pada saya tidak begitu, bagi anak muda itu kurang menjanjikan gitu kan. Dari situ kita berpikir untuk bertani hortikultura. Awal-awalnya juga susah. Yang sedikit dulu menguntungkan itu tanam melon. Kita jual tebas itu duitnya banyak gitu. Kelihatan langsung. Iya, kelihatan. Akhirnya mulai semangat nih tani ini. Kita pelajari terus. Kita membuat jaringan dan sebagainya. Akhirnya ketemu lagi perusahaan benih yang pada saat memfasilitasi untuk kerjasama, membuat demplot produknya gitu kan. Jadi kita dalam satu lahan ini dulu hanya 4.800, kita nanam hampir 12 jenis komoditi. Nah, singkat cerita dari kegiatan itu kita pengen nih agar teman-teman petani tidak monoton di tanaman pangan. Kita pengennya belajar, kita ajak menanam tanaman hortikultura untuk edukasi petani. Kita buat expo pada saat itu, gelar teknologi. Pak, tapi kalau konsepnya di sini itu aslinya gimana sih? Ada 3 konsep dasar ya untuk Barotani. Yang pertama kita memang produksi, yang kedua edukasi, kemudian ada wisata. Wisata di sini orang cenderung ke kebun kemudian memetik sendiri dengan foto-foto sekali dan sebagainya, ini merasa senang. Jadi wisata petik itu kan. Kalau pada saat panen gitu. Saya istilah multi cropping itu kan dalam satu lahan itu ada berapa jenis tanaman ya gitu. Memang ada kelemahan dan kekurangan ya. Kelebihan kita adalah bagaimana kita bisa mengedukasi dalam satu tempat itu banyak tanaman. Kemudian multi cropping ini juga kita karena targetnya adalah konsumen atau user, sehingga dalam satu kunjungan itu bisa mendapatkan beberapa item tanaman. Gitu. Yang kedua, kalau multi cropping ketika harga satunya jatuh ya, kita masih ada tanaman yang lain. Artinya mengcover gitu kan. Jadi substitusi. Kalau ini harganya rendah, ada yang naik gitu kan. Sehingga kita tidak kelabakan.
Beda cerita kalau ini satu monokultur gitu kan, satu tanaman gitu kan. Ketika harga turun ya sudah habis. Bener sih. Ketika harga tinggi ya dapat duit banyak gitu. Nah kita mengasasi itu. Tapi yang terpenting dari multicropping adalah edukasinya. Dan satu hal ketika kita mau kemudian mengcopy kegiatan kami di multicropping ya harus belajar banyak ya, karena multicropping ini cenderung kan banyak tanaman nih. Tentunya hama dan penyakitnya kan akan saling substitusi juga kan gitu. Makanya harus cerdas. Makanya kita konsep dasarnya adalah organik sebagai pupuk dasarnya. Kemudian kita nanti juga akan ilustrasikan tentang penanganan hamanya, pemberian pupuk dolomit, pupuk dasar, pengolahan tanah dan sebagainya. Oh jadi di multicropping itu terjadi subsidi silang lah istilahnya kalau untuk misal harga turun, yang ini harga naik bisa menutup yang ini gitu kan. Pak, kita boleh sambil jalan-jalan Pak ngobrolnya? Boleh, ini justru yang penting nih. Tempatnya seru nih buat ngobrol sambil jalan-jalan sambil lihat-lihat tanaman yang ada di sini. Iya, betul. Ini memang cerita tidak hanya sekedar teori. Iya, betul. Oke, jadi kita akan langsung lihat nih, kita praktekkan, kita lihat tanaman apa aja yang ada di sini. Jadi nggak cuma teori ya Pak ya. Ya, jadi kita jalan pun ada peneduh tanaman Mas. Ini kan juga tanaman ini bermanfaat nih. Selain kita produksi juga sebagai naungan jalan gitu. Oh iya. Makanya kita juga sebagai pelindung tapi juga produktif gitu. Nah kita coba nih Mas ya mengajarkan pada teman-teman terkait budidaya tanaman bawang merah nih. Di kering kerontang aja kita bisa nanam bawang merah yang baik, dan karena bawang merah itu sebenarnya kan butuh air banyak Mas ya, tapi karena teknologi kita coba siram dengan pakai sprinkle nih Mas. Kincir ya, pakai sprinkle nih. Kincir yang kita gerakkan pakai tenaga surya. Jadi ini pakai tenaga surya? Iya. Wah keren banget. Jadi biar menarik kan, kita modernnya dapat, hemat biayanya dapat, hasilnya maksimal gitu. Jualnya ke konsumen. Keren kan? Keren. Jadi kombinasi ini yang terus kita gali. Kita pengen temukan kombinasi yang epik sehingga bertani itu tidak serta-merta nyangkul hitam terus ngeserem gitu loh. Sekarang kita pengen ngajarin modern gitu. Nih ya. Nah, makanya teknologinya kita modernkan ya kan. Ilmunya kita pelajari, pupuknya kita SOP budidayanya kita pelajari sehingga hasilnya maksimal, biayanya rendah, teknologinya tinggi. Oke. Kita buktikan ya teknologinya ya gitu kan. Ini umur berapa Pak? Ini 38 hari. Jadi antara tanaman satu yang panen dengan yang sedang ini kita jeda 10 hari Mas. Oh dikasih siklus 10 hari 10 hari gitu ya? Karena targetnya sana habis, ini panen, itu habis panen, nanti nanam lagi. Jadi kita menyediakan produk bawang merah itu tidak sekali gitu kan. Ready stock kayak gitu. Ya, ini kita juga pengen menjelaskan Mas. Kita produktif, yang lain sebelah kering. Ketika ini bisa produktif, ya seharusnya lahan yang lain juga bisa lebih produktif nih. Kalau pengen belajar gitu kan. Nah, kenapa ini terjadi? Karena selama ini dominasi petaninya itu orang tua. Iya, ya kan, dengan teknologi, dengan budidaya yang lain selain tanaman pangan belum bisa. Dan kalau mau kita ajarkan tentang budidaya tanaman horti agak susah Mas. Makanya kita harus bagaimana mengajak anak muda ya mengetahui bagaimana budidaya pertanian menarik, menguntungkan, sehingga regenerasi ini lahan yang segini banyak kering ini bisa dibudidayakan oleh anak-anak muda dengan konsep yang kita bangun dari sini. Makanya kita coba kenalkan teknologi yang terbaru nih. Jadi ini kita pakai kolam tampung Mas, sebagai tampungan air dari sumur. Nah, sumur kita naikkan di sini melalui diesel. Kemudian kita punya tenaga surya nih, surya panel nih. Harapannya apa? Karena Wonogiri kan panas Mas. Harapannya dengan kecil ini memberikan bukti yang real, sehingga nanti ada yang mensupport, baik itu pemerintah ataupun swasta, yang lebih berkembang bagus sehingga menarik minat anak-anak muda untuk membudidayakan pertanian dengan teknologi yang kekinian gitu. Itu saklarnya di situ. Kontrolnya di sini. Ini kontrol daripada tenaga surya itu ya. Jadi kita nyalakan hidup nih. Nah, ini posisi hidup. Kita lihat di sana nanti. Jadi dari tenaga surya itu kita sini. Memang kita belum punya baterai karena mahal. Ini berarti tapi nyalaannya sprinkle dari sana. Iya. Kita nyalakan nih.
Ini karena otomatis mesinnya otomatis. Tuh, langsung ke tanaman bawang merah. Wow. Dengan teknologi, dengan budaya yang baik, lahan yang kurang lebih 200 meter ini mungkin malah tidak ada. Ini benihnya ini 20 kilo bawang merah nih. Kalau 1 kilo bisa keluar 15, artinya ini 3 kintal nih, 300 kilo hasilnya. Segini nih? Iya, targetnya. Kalau hari ini 30.000, berapa itu? 9 juta segini ya. Padahal dia ada tiga Iya, gitu. Menarik kan? Artinya apa? Ada potensi. Coba 1 hektar, 2 hektar, gitu. Dengan teknologi semua gitu kan. Jadi nanti setelah ini, kita juga akan mengenalkan bagaimana menangani hama. Seperti ulat, kemudian lalat buah dan sebagainya dengan teknologi yang ramah lingkungan juga. Nah, pakai apa tuh? Ya, nanti kita lihat Oke. di sana. Oke, kita akan perkenalkan teknologi lagi ini untuk urusan hama nih Pak. Nah, ini pakai apa ini Pak? Jadi ini kadang petani bawang merah itu musuh utamanya kan ulet nih. Iya. Jadi ulet itu kan dari kupu-kupu bertelur ya kan. Iya. Oleh karena itu sebelum kupu-kupu ini menetas apa bertelur, kita jebak dulu pakai namanya lem. Caranya ini seperti ini. Jadi ini jelas ramah lingkungan kan. Kita tidak memberikan obat pada tanaman kita ya. Iya. Tidak menyemprot. Nah ini kita harus menyiapkan bambu yang kita belah. Ini hanya untuk tiang. Memasukkan. Ini oke. Terus modalnya hanya karet aja nih. Jadi ini satu kali budidaya cukup. Dia satu musim. Iya, satu tanam musim bisa. tanam. Iya bisa. Gitu. Kemudian ada satu lagi ya. Kita untuk penjebak lalat buah. Karena di sini ada melon, ada cabai gitu kan. Caranya malah lebih simpel ya. Kita menggunakan barang bekas. Caranya hanya diolesin aja di sini nih. Oh, gitu. Oke, ya. Jadi udah jadi perangkap ulat sama perangkap lalat Praktis. buah. Kita pasang ya. Oke. Oke, Langsung di lokasinya. Oke, baik, yuk langsung kita pasang terkait perangkap lalat buah dan Oke. ulat. Jadi untuk kapra kan dia kan sasarannya kan bawang merah ya. Kalau bisa di satu baris ini 2, jadi jaraknya biasanya 4 meter. Seharusnya pemasangan green trap ini pada saat usia tanaman awal, umur 10 hari atau 2 minggu itu. Oh, iya. Jadi pada saat tanaman mulai muncul, dia sudah dijebak. Jadi pupu mau bertelur, dia udah pasti ke sini. Jadi memang benar-benar pencegahan gitu. Iya, karena kenapa baru pasang, karena di sana sudah ada. Nanti kita lihat yang sudah nempel. Oke, ini contohnya ya, Gitu, contohnya ya. seperti ini. Kemudian ini yang Jadi jaraknya kita 4 meter. Oke. untuk lalat buah ya. Nah, ini kita gantungkan di atas. Oh, di atas ya? Ya, di atas tanaman cabai gitu kan. Ini di sini juga apa di mana nih, Pak? Agak dijarakin Mas, 10 meter atau anu. Oh, 10 meter. Ya, sana gitu. Ada cara pengendalian hama yang lebih bijak ya. Gitu. Jadi preventif atau pencegahan lebih baik daripada mengobati. Sehat tanamannya, sehat petaninya. Oke. Tentu kualitasnya akan lebih baik. Go organik jangka panjangnya. Mantap. Kayak gitu. Keren Saya sekali. pikir itu. Pak, kita lihat yang udah kepasang yuk, yang apa, jebakan kupunya tadi yang hijau. Oke, ya untuk membuktikan ya. kita Kalau itu buktikan. efektif ya. Oke, siap. Hai Sobat Taniling, buat kalian produsen kopi Robusta asalan Green Bean, jangkau pasar lebih luas dan dapatkan penawaran tertinggi dari pembeli. Ayo posting kopi kamu di AgriPlaza. Caranya gampang banget, download aplikasi Taniling di Google Play. Jadi kita lihat nih, berapa banyak nih serangga yang nempel ini. Sebenarnya bekas kupu-kupu nih. Dan ini lihat nih, bawang merahnya aman ya. Ini udah seminggu lagi atau 10 hari lagi udah panen ini. Artinya apa? Teknologi itu membantu kita ya. Kita tidak boleh memusuhi teknologi. Dari kegiatan seharian ini saya berpesan ya teman-teman, produk pertanian ini produk yang selalu dibutuhkan oleh all manusia atau semua human ya. Betul. Dan kebutuhannya akan terus meningkat. Tapi sangat disayangkan bahwa regenerasi pertanian kita sudah mulai hilang. Oleh karena itu dengan adanya teknologi, kombinasi teknologi dan budidaya modern dan konvensional,
menciptakan satu kualitas produk yang baik, teknologi yang cepat, hemat. Yuk kita mulai belajar budidaya pertanian untuk khusus anak muda. Kita membuka layanan jasa konsultasi atau belajar budidaya, silahkan ke Baru Tani Manunggal untuk belajar bersama. Kita tidak menggurui, tapi bagaimana berdiskusi untuk menghasilkan satu bentuk budidaya yang bagus, efisien, dengan hasil yang maksimal, berkelanjutan, dan kita akan berharap pada budidaya yang sehat, produksi yang maksimal, dan tentunya bisa mencukupi kebutuhan manusia di seluruh alam ini. Oke, luar biasa teman-teman. Jadi hasil dari salah satu teknologinya yaitu perangkap kupu-kupu ini, bisa kalian lihat tanaman subur, tidak ada hama yang menyerang. Mungkin itu dulu warga Taniling pembahasan kita mengenai Baru Tani, pertanian multi cropping dengan berbagai macam jenis tanaman yang dilakukan oleh Bapak Dwi. Pak, mungkin itu dulu ya Pak ya. Terima kasih, dan teman-teman silahkan ke sini kalau mau belajar di sini, silahkan, atau mau apapun silahkan ke sini, nanti bisa menghubungi Pak Dwi. Boleh disebutkan namanya? Boleh, di 0812 3853 7777. Oke, sekali lagi terima kasih Pak Dwi atas ilmunya dan boleh berkunjung ke sini. Teman-teman warga Taniling, jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan jangan lupa download aplikasi Taniling di Google Play Store. Apabila ada salah kami mohon maaf. Salam Taniling TV, bisnis agri tak pernah mati.